Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz ustadzah dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu momentum, yaitu adalah kajian online Manut Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz ustadzah, malam hari ini kita ambil tema yaitu terkait dengan niat, ya. Kenapa? Karena sukses dan tidaknya kita dalam menjalani ikhtiar ke depan itu akan ditentukan oleh niat. Untuk itulah kawan-kawan, bagi yang sudah terlanjur, mari kita saling mengevaluasi apakah niat kita sudah benar ataukah belum, ya. Silahkan teman-teman simak kajian pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah, tema kita yaitu adalah luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niat dan kemudian akan disempurnakan oleh sebuah ikhtiar. Jadi sebuah ibadah itu akan betul-betul dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita niatkan dan kemudian diikuti dengan ikhtiar. Ikhtiar yang tentunya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai. Kita mulai dari ini ya, mukadimah hadis yang tidak asing ya, teman-teman barangkali sudah menghafal hadis ini, masuk dalam hadis arba'in, hadis yang pertama ya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amimraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang telah ia niatkan. Jadi siapapun itu, tidak ada batasan ya. Sebagai contoh disampaikan di hadis ini, siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Namun siapa saja yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Jadi ini adalah sebagai landasan kawan-kawan, sebagai dasar dalam kita menjalani
ibadah, dalam kita menjalani amal-amal apapun. Ketika teman-teman menginginkan agar dimudahkan segala aktivitasnya, agar dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kemudian agar bisa dikayakan oleh Allah, maka niatnya apa untuk menjadi kaya ini? Apakah hanya sekedar ingin mendapatkan harta yang banyak melimpah, ataukah harta yang banyak dan melimpah tersebut menjadi wasilah kita untuk bisa berbagi dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada niatnya. Ketika seseorang menikah misalnya, menikah itu niatnya untuk apa? Apakah betul-betul ingin mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW, ingin menggenapkan agamanya, ataukah hanya sekedar gaya-gayaan, tren, gitu ya, atau hanya sekedar menuruti nafsu saja? Nah, sekali lagi itu akan kembali kepada niatnya, dan itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Termasuk juga misalnya ketika seseorang ingin mendapatkan jabatan, niatnya apa ingin dapat jabatan? Ya, atau hanya karena ingin menjadi orang yang dipandang, menjadi orang yang punya wibawa, dihormati, atau seperti apa? Ataukah dengan jabatan dan kedudukan tersebut bisa menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain, bisa menjadi jalan di mana kita bisa berdakwah, menjadi benih-benih kebaikan yang terus bisa dikembangkan dengan wasilah jabatan tadi. Karena kawan-kawan, ketika hanya sekedar harta yang kita inginkan, jabatan, menikah, hanya menuruti nafsu dan sebagainya, yaitu hanyalah bagian-bagian kecil dari dunia saja. Yang sebenarnya kita bisa meniatkan segala aktivitas kita itu untuk kebaikan bagi orang lain. Harta yang kita miliki agar kita bisa bermanfaat, agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jabatan yang kita miliki itu agar betul-betul menjadi wasilah tersampaikannya kebaikan-kebaikan ke masyarakat banyak. Begitu dan sebagainya. Ya, jadi semuanya kembali kepada niatnya masing-masing. Kenapa dalam buku Manhajul Quran niat ini adalah sebagai pondasi dasar teman-teman untuk bisa menjalankan amalan-amalan yang lain, untuk menjalankan pola-pola yang lain. Karena ini betul-betul yang akan mengarahkan kemana teman-teman itu nanti akan berjalan, kemana teman-teman nanti akan menuju. Ini semuanya diawali dari niat. Untuk itu sering kami sampaikan bahwasanya apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, saat ini sedang punya banyak persoalan, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah memang kita sedang dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki niat agar bisa berbagi kepada orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Jadi sudah saatnya kita berpikir kepada orang lain, berpikir kepada tetangga kita, depan rumah, belakang rumah, samping kanan, samping kiri. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, jika memang kita bisa memenuhi, maka kita akan penuhi. Jadi setidaknya kita sudah meniatkan untuk kebaikan bagi orang lain. Apapun, sekali lagi kawan-kawan, apapun latar belakang kita dan apapun kondisi kita saat ini. Karena tatkala kita berpikir kepada orang lain, tatkala kita membantu orang lain, maka Allah lah yang nanti akan memikirkan diri kita, Allah lah yang nanti akan membantu menolong diri kita. Jadi itu kuncinya kawan-kawan. Kenapa
kita harus punya niat-niat yang benar. Kenapa? Karena niat ini gratis, tidak harus bayar. Terkadang meskipun niat ini gratis, tidak harus bayar, tetapi kita tidak berani meniatkan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena melihat latar belakang, ya. Oke, sekali lagi kawan-kawan, apapun latar belakang kita dan kondisi kita saat ini, yuk kita mulai berpikir kepada orang lain, apapun kondisinya. Sehingga tidak harus menunggu kita untuk menjadi kaya agar kita bisa berbagi. Saat ini pun kita bisa berbagi. Apapun yang bisa kita bagi, ya kita bisa bagi kepada orang lain. Ya, baik. Nah, ini menarik ya. Menarik ya, perkataan Buya Hamka ini menarik. Kalau hidup sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ini sindiran yang betul-betul menusuk, kawan-kawan. Jadi kalau kita hanya sekedar hidup, memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, ya maka sini digambarkan oleh Buya Hamka seperti itu. Dan kalau kita hanya bekerja, betul-betul hanya bekerja, ya inilah yang digambarkan oleh beliau seperti itu. Ya artinya hidup kita harus bisa bermanfaat agar apa? Agar berbeda dengan binatang. Dan kerja kita harus betul-betul kerja yang ikhlas, kerja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kerja karena Allah, kerja karena ibadah. Sehingga ada nilai yang berbeda. Ya, jadi ada nilai yang berbeda. Jadi kalau kemudian kita hanya berpikir terhadap diri sendiri, ya makhluk yang lain pun kebanyakan adalah berpikir untuk diri sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku telah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi, supaya mereka beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kami mengingatkan ya, kita mengingat akan tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Sehingga waktu kita 24 jam ini harus bernilai ibadah. Mulai dari tidur, mulai dari bangun tidur, aktivitas siang sampai dengan nanti kita tidur kembali, semuanya harus bisa bernilai ibadah. Nah, apa yang menyebabkan segala aktivitas itu bisa bernilai ibadah? Yang pertama adalah niatnya. Ketika niatnya karena Allah, niatnya karena ibadah, maka akan menjadi ibadah. Dan yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi ketika caranya benar, sesuai dengan syariat, niatnya sudah benar juga, maka betul-betul setiap aktivitas itu akan bernilai ibadah. Contoh misalnya, ya, misalnya tadi kita mau tidur, ya Rasulullah juga sudah berikan contoh, ya kita berdoa dulu, ya disunahkan ambil air wudhu dan sebagainya. Disitulah kemudian ketika tata caranya benar, sampai kita tidur pun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang tujuan kita diciptakan oleh Allah di sini adalah untuk beribadah. Maka niat-niat kita dalam aktivitas keseharian, apapun itu, apapun aktivitas kita, baik seorang karyawan, seorang pegawai, seorang PNS, seorang buruh, seorang wira swasta, atau apapun, maka harus bisa menjadikan aktivitasnya itu adalah aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada niatnya. Nah, niat ini sangat penting kawan-kawan, ya. Niat ini sangat penting. Selain tadi di hadis Arba'in, hadis yang pertama sudah kita sampaikan sebagai mukadimahnya, bahwasanya niat itu adalah tujuan.
Jadi setiap orang itu pasti punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Maka sering kami sampaikan kawan-kawan, ketika kawan-kawan niatnya hijrah itu hanya karena ingin mendapatkan pujian atau karena tidak ingin kembali mendapatkan masalah, ya maka harus dibenerin lagi niatnya. Misalnya juga teman-teman niat ingin menjadi kaya, niatnya untuk apa? Kenapa pengen jadi kaya? Nah, itu adalah tujuan. Termasuk yang sering teman-teman sharing adalah niat untuk bisa lunas hutang. Kenapa ya? Kenapa pengen lunas hutang? Maka niatnya apa? Ya niatnya agar tidak lagi ingin mengangsur atau sudah bosan, sudah capek, atau tidak mau lagi dikejar-kejar oleh debt collector, atau memang betul-betul niatnya karena taubat, niatnya karena sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah sebuah dosa. Jadi ini dua hal yang berbeda, ya. Perlu digarisbawahi kawan-kawan, ya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Taubat seseorang lantaran karena sudah capek, sudah lelah, sudah tidak mau lagi mengangsur, sudah tidak mau lagi dipojokkan, diancam dan sebagainya. Ini berbeda dengan yang niatnya karena sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah dosa. Ini dua hal yang berbeda. Maka teman-teman nanti tujuannya ya seperti itu, ya. Kenapa tidak sampai pada tujuan? Karena niatnya berbeda. Ada orang yang tujuannya ke Semarang, ya ketika jalurnya benar maka akan sampai di Semarang. Tapi kalau jalurnya tidak benar maka bisa saja akan sampai di tempat yang lain. Oke, ini ya. Niat itu juga merupakan alamat. Semakin jelas niatnya, semakin jelas alamatnya yang dituju mau kemana, maka tentu akan semakin jelas untuk bisa sampai pada tujuan. Ya, teman-teman pengen lunas amanah yang seperti apa? Maka ada jalan-jalan yang harus dilalui ketika ingin sampai pada tujuan tersebut. Nah, terkadang kawan-kawan tidak mau mengikuti jalur tersebut, tidak mau melalui prosesnya, pengennya instan, langsung celing sampai di tujuan, ya, sampai di alamatnya. Ya, tidak bisa kawan-kawan. Semua harus diikuti prosesnya itu sampai nanti teman-teman akan sampai pada tujuan pada alamat yang benar. Ya. Mohon maaf ini. Mic-nya mohon dijaga kawan-kawan. Baik, saya lanjutkan lagi ya, mohon maaf ya. Jadi ulang sedikit, niat adalah alamat. Semakin jelas alamat yang dituju, maka akan semakin jelas sampai pada tujuannya. Yang berikutnya, niat adalah alasan. Ya, setiap orang harus punya alasan. Kenapa seseorang ingin menjadi kaya? Kenapa seseorang ingin lunas utang? Kenapa seseorang ingin ditolong oleh Allah? Ini harus punya alasan. Jika alasan tersebut ini adalah alasan yang betul-betul mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alasannya betul-betul bisa membuat kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan coba cari alasan. Kenapa? Ya, kenapa kita harus lunas hutang, harus lunas amanah? Maka tadi cek ilmunya, cek dasar-dasarnya kenapa kita harus meninggalkan riba dan sebagainya. Ya, dalam kehidupan kita harus bisa lunas hutang, harus bisa kaya agar kita bisa berbagi kepada orang lain. Jadi niat adalah alasan. Ini teman-teman harus punya alasan. Apa alasannya? Ya. Nah, selanjutnya ada 4 golongan orang yang sikap orang terhadap dunia. Kita nanti termasuk yang mana ya? Sikap orang terhadap dunia.
Yang pertama yaitu adalah orang yang memiliki ilmu dan juga harta. Jadi golongan yang pertama ini orang yang punya ilmu dan dia juga punya harta. Dan orang ini ketika punya harta, maka hartanya akan bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa dikelola dengan baik untuk kebermanfaatan umat. Maka silahkan teman-teman niatkan dalam dirinya, doa sama Allah, minta sama Allah agar menjadi orang-orang yang diberikan ilmu dan juga harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmunya ini bisa mengelola harta dengan baik, bukan harta yang menjerumuskan kepada kekafiran, bukan harta yang menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru harta yang semakin membuat dekat dengan Allah. Ya, orang yang memiliki ilmu dan memiliki harta. Ini golongan yang pertama, ya. Meskipun ini sangat jarang, tapi kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meniatkan diri apapun latar belakang kita, meskipun kita belum termasuk orang yang punya ilmu, meskipun kita termasuk bukan orang yang punya harta, ya, tetapi setidaknya kita termasuk bagian dari ini, punya niat yang baik, ya. Kemudian golongan orang yang kedua yaitu adalah orang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki harta, ya. Dan orang ini juga sama baiknya seperti orang yang pertama. Kenapa? Karena meskipun tidak memiliki harta, namun beliau memiliki ilmu, sehingga orang-orang pada golongan ini akan berpikir bahwasanya ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan seperti orang pada golongan yang pertama. Jadi orang yang kedua ini karena beliau punya ilmu namun belum memiliki harta atau tidak memiliki harta, maka orang yang kedua ini ingin seperti orang yang pertama. Yaitu apa? Manakala diberikan harta oleh Allah, maka dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, itu adalah golongan orang yang tidak memiliki ilmu, namun memiliki harta. Ini justru kebalikan, ya. Jadi tidak memiliki ilmu tapi diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena tidak punya ilmu, maka hartanya ini dimanfaatkan untuk tidak semakin dekat kepada Allah, tapi justru malah semakin jauh kepada Allah, digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini termasuk orang-orang yang karena dilebihkan hartanya oleh Allah, inilah yang kadang teman-teman melihatnya adalah orang-orang yang istidrat, ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Jadi meskipun tidak ibadah, meskipun sering maksiat sama Allah, tetapi hartanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi nanti orang-orang seperti ini di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian golongan yang keempat, ya, adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki harta. Ya. Ini justru parah orang-orang seperti ini, ya. Ini orang-orang seperti parah. Kenapa? Karena beliau atau golongan orang-orang ini akan berpikir jikalau mereka diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan seperti orang yang ketiga tadi, akan meniru seperti golongan yang ketiga. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya, jadi membayangkan seandainya diberikan harta oleh Allah, maka akan bersikap seperti orang yang ketiga. Ya, jadi orang yang tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki
harta. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita menjadi orang yang pertama atau menjadi golongan yang kedua. Yang insya Allah senantiasa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kawan-kawan, ya jangan merasa bahwasanya tidak butuh atau tidak penting investasi leher ke atas ya. Jadi termasuk teman-teman baca buku, teman-teman lihat di YouTube, teman-teman lihat di Google, baca di Google, atau termasuk teman-teman datang ke pengajian, ikut pengajian baik itu offline ataupun online, atau teman-teman ikut seminar, ikut training, itu adalah termasuk juga bagian teman-teman investasi leher ke atas. Agar apa? Agar diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum diberikan harta oleh Allah, setidaknya akan berpikir bagaimana agar seperti orang-orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta oleh Allah, sehingga berpikir untuk bisa berbuat kebaikan bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kita harus ada perubahan ya. Maka harus ada perubahan dalam hidup ini, harus ada yang dibenahi. Nah, dari mana? Maka harus ada perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Perubahan itu dimulai dari dalam. Innallaha la yughayyiru ma bi'an Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah innallaha la yughayyiru tidak akan merubah ya keadaan suatu kaum, keadaan seseorang atau siapapun ya, sehingga mereka berusaha untuk merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Suatu kaum, seseorang, atau siapapun yang ingin berubah, maka harus dirubah dari dalam. Ya, berarti apa yang dirubah dari dalam? Yaitu adalah dimulai dari niat, dimulai dari keinginan untuk senantiasa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ya, jadi rumusnya adalah perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Lalu di surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala sampaikan wabtaghi fima ataqallah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kebahagiaan, kebaikan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu atau kenikmatanmu dari dunia ini. Jadi ketika terkait dengan dunia dan akhirat, maka harus ada keseimbangan ya. Kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari dunia ya, tetapi lebih dulu kita harus utamakan akhiratnya. Jadi carilah kebahagiaan akhirat, namun jangan engkau lupakan bagianmu yang ada di dunia. Sehingga bagian yang ada di dunia ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi apapun itu ya, termasuk harta, keluarga, pasangan, anak, maka itu harus dijadikan sebagai wasilah kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka teman-teman yang punya pasangan, yuk doa sama Allah agar dengan pasangan ini Allah jadikan kita dan pasangan kita menjadi wasilah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya. Yuk yang kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa mohon kepada Allah agar anak itu betul-betul menjadi wasilah kebaikan untuk diri kita, tetangga, keluarga, saudara, sanak famili dan sebagainya. Betul-betul
saling mendukung agar menjadi kebaikan, agar menjadi wasilah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga teman-teman, pesan terakhir dari kami, milikilah peran kebaikan dalam hidup. Teman-teman yang belum punya peran kebaikan, baik di dalam keluarga dan juga masyarakat, mulai malam ini diniatkan, ya. Kita mulai luruskan niatnya. Niat kita adalah agar punya peran kebaikan dalam hidup ini, ya. Hidupnya masyarakat, hidupnya keluarga, hidupnya tetangga, yang sehingga dengan peran kebaikan yang kita lakukan, kita punya pahala yang terus mengalir. Karena Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah, jatah kehidupan kita di dunia ini kan terbatas usianya. Paling 50, paling 60, 65, 70, 80 tahun itu sudah bonus, ya. Namun amal kebaikan kita itu mampu berumur ratusan tahun bahkan ribuan tahun lamanya, dan kita akan senantiasa mendapatkan pahala, mendapatkan aliran kebaikan dari tersebut manakala kita punya peran kebaikan. Dan itu ada di mana saja, ya teman-teman. Boleh cari, boleh niatkan setiap diri kita agar punya peran bagi kehidupan. Sehingga terakhir, niatkan diri kita masing-masing agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi peran atau penjelasan di buku Manuturan Bisa Kaya terkait dengan benerin niat agar kita punya niat yang baik, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kemudian nanti akan kita sempurnakan dengan ikhtiar. Baik itu dengan ibadah, baik itu dengan ikhtiar dunia, baik itu dengan doa, dan juga dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Nanti kita akan sambung pada pembahasan yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah khair katsir. Terima kasih pada Kang Ustadz Udin Yulianto yang telah memaparkan materi pada malam hari ini sungguh luar biasa. Kita diingatkan kembali ya bagaimana hakikat kita menjaga niat dalam diri kita untuk menjalankan amal-amal soleh yang kita jalankan saat ini. Sedikit saja, niat itu tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, tentu juga bagi Allah tidak bisa menerima atas amal-amal yang tidak sesuai dengan yang menjadi ketentuannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti agenda berikutnya, yaitu sharing diskusi ataupun tanya jawab bisa disampaikan langsung melalui ruang Zoom ini, ya, ataupun juga bisa ditulis yang bisa dikirim ke chat room ya di Zoom ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu yang ingin bertanya, ini ada yang sudah mengangkat tangan, yaitu Bapak Hermawan Agung Pamuji. Untuk itu kami beri kesempatan pada Pak Hermawan untuk bertanya kepada Ustadz Udin. Silakan Pak Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bi. Ustadz Udin, kita mau menyampaikan atau juga mungkin bertanya. Ya, oke, silakan. Erat kaitannya dengan pengalaman pribadi Ustadz. Jadi gini Ustadz, ya ini juga bagian hijrah saya. Saya 2003 sampai 2015 itu di dealer Ustadz. Dealer Honda, sepeda motor, roda 2. Dalam prosesi itu ya mungkin semoga bukan ria atau istilahnya pamer atau gimana. Saya selalu jadi kepala cabang.
dari proses 2003 sampai 2015 itu mungkin reward ataupun jalan-jalan ke luar negeri itu udah biasa. Ya, Tapi dalam insyaallah. kehidupan sehari-hari itu merasa ada yang aneh gitu. Kadang istri sakit gantian, nanti anak yang pertama, anak yang kedua dan seterusnya. Ya alhamdulillah 2015 saya niati hijrah. Kebetulan saya dapat mimpi kebetulan orang tua ibu saya meninggal 2013. Saya ditemui ibu saya. Waktu itu sudah ada pemahaman dosa riba, serendah-rendahnya dosa riba itu zina sama ibu kandungnya. Saya Ya, putus suaranya Pak. Mic-nya terputus. siap. Oh, Jadi, ya. halo? Ya, oke, silakan. Ya, 2015 itu saya niatkan untuk hijrah, saya tinggalin dari dealer, meskipun waktu itu menjelang lebaran. Banyak teman-teman yang nanyakan, Pak, nggak ditunggu THR-nya dan lain-lain. Tetapi saya niatkan untuk hijrah, saya lepasin. Saya enggak. Udah lepas-pas loh. Nah, gini, setelah proses itu saya pindah ke istilahnya yang tidak ada erat kaitannya dengan finance atau perbankan. Saya masuk ke ekspedisi sampai sekarang ini. Cuman bagi saya merasa kelihatannya ini nggak lancar. Saya beberapa kali pindah-pindah perusahaan ekspedisi. Ya, alhamdulillah juga masih kepala cabang. Cuman beberapa kali pindah dengan hal-hal yang beda-beda. Ada yang gerbong-gerbongan, kemudian juga ada yang perusahaannya tutup dan lain-lain. Sampai per hari ini pun saya masih kepala cabang. Cuman kondisinya juga ini ada adalah internal perusahaan ya 2023 ini banyak perusahaan yang bangkrut ataupun dan lain-lain. Mungkin salah satu perusahaan di tempat kami. Nah ini yang saya tanyakan yang pertama ini gini Pak Ustadz, apakah saya salah ketika saya berpikiran bahwa hal ini terjadi, saya merasa dosa-dosa yang masa lalu saya selama mungkin masih di dunia riba. Itu Ustadz yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya juga ada pemahaman dan kemudian Ustadz mengingatkan lagi dan saya ingat juga, tidak dirubah suatu nasib kaum atau manusia apabila manusia itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Ya, yang betul. Saya tanyakan, bagaimana batasan kita bahwa ini sudah merupakan usaha maksimal kita dan ini peranan Allah untuk merubah nasib seseorang, karena saya yakin bahwa ini juga takdir yang diberikan Allah kepada saya. Lah, batasan mana yang manusia itu untuk berusaha tadi Ustadz? Gitu Ustadz Udin yang perlu saya tanyakan. Dua poin itu. Baik. Gitu Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya Pak Hermawan ya. Terima kasih. Yang pertama, langsung aja pada pertanyaan. Yang pertama adalah dosa enggak bahwasanya kita merasa apa yang kita alami saat ini adalah lantaran dosa-dosa kita di masa lalu ya. Jadi betul bahwasanya setiap yang kita rasakan saat ini ya, jadi setiap kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini ya, jadi keburukan atau kejelekan-kejelekan yang kita rasakan saat ini adalah lantaran karena kesalahan diri kita. Itu memang betul ya. Sehingga kalau kemudian tadi dirasakan bahwasanya setelah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah ada saja tantangan, ada saja kerikil-kerikil hambatan yang dirasakan ya. Betul ya, kalau kami menyebutnya ini adalah proses detox ya. Jadi orang yang sakit kena racun itu perlu didetoks dulu. Dan proses detox itu macam-macam ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Namun semua proses detox itu akan berhasil pada akhirnya nanti ya. Ketika memang proses detox itu betul-betul dituntaskan detoxnya ya. Orang yang pengen diet, pengen kurus misalnya ya ada proses detox yang harus dilakukan misalnya. Itu adalah bagian-bagian yang memang harus dilalui. Insya Allah seperti itu Pak Hermawan, sehingga tidak salah ya ketika Pak Hermawan beranggapan bahwasanya atau berasumsi bahwasanya ini adalah lantaran dosa-dosa di masa lalu. Ya anggap saja seperti itu, insya Allah ya. Setidaknya
Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita bersabar, disitulah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja mengurangi dosa-dosa kita. Insya Allah nanti akan jauh lebih ringan dalam menjalani setiap ujian-ujian tersebut. Pertanyaan yang kedua, sebatas mana kita itu maksimal ya, atau batasan mana maksimal seorang hamba itu dalam berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya batasannya adalah semaksimal yang paling bisa dilakukan ya, semaksimal tanpa harus ada paksaan, tanpa harus merasa bahwasanya ini melebihi daripada kapasitas yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya, teman-teman mampu mengangkat 2 kursi, ya maksimal berarti 2 kursi yang bisa diangkat. Ketika mengangkat 3 kursi, maka tidak akan sanggup, tidak akan bisa. Begitu juga dengan ibadah. Ya. Ketika misalnya baru mampu sholat tahajud 2 rakaat, ditambah dengan witirnya 3 rakaat, ya sudah itu berarti semaksimal yang bisa dilakukan. Ya. Atau misalnya teman-teman baru maksimalnya istighfar per hari di angka 870 misalnya, nggak nyampe 1000. Kenapa? Karena sudah maksimal dilakukan. Sholawat hanya angka 900 misalnya, nggak nyampe 1000. Ya disitulah batasan maksimal yang bisa kita lakukan. Maka kemudian setelah kita berikhtiar maksimal sesuai dengan yang bisa kita kerjakan, sesuai dengan yang bisa kita lakukan, termasuk ketika kita bekerja, ya bekerja aja. Setiap hari bismillah berangkat ke kantor, bismillah mengerjakan tugas kantor dengan baik, ya, semaksimal yang bisa dilakukan. Lalu kemudian di situ ada nilai kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal hasil itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga batasan ikhtiar maksimal yang dilakukan itu adalah tidak mencampuri urusan hasil. Lakukan saja yang terbaik, urusan hasil itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan diberikan hasil yang terbaik, dan apapun hasilnya dari Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Insya Allah demikian Pak Hermawan, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Ustadz, terima kasih dapat kita pahami Ustadz. Baik, lanjut Gus Wi. Baik, barangkali Gus Wi sedang ada halangan, ada kendala. Ini langsung ada yang mengangkat tangan, Bu Siti Nuryana. Ya. Silakan Bu Siti Nuryana, ada yang mau disampaikan? Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, ini apa gimana caranya Ustadz untuk bisa istiqomah ibadah, istiqomah yakin hanya Allah gitu loh Ustadz. Masih sering naik turun, masih suka takut-takut. Iya. Oke. Iya. Iman itu, Ibu Siti Nuryana, iman itu bisa naik, bisa turun karena kita adalah manusia, kita adalah makhluknya Allah ya. Beda dengan malaikat. Jadi malaikat itu imannya stabil ya. Tapi kalau manusia itu ada kadang naik, kadang turun. Nah, naiknya kenapa? Naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Jadi iman itu, keyakinan itu bisa naik karena ketaatan dan bisa turun karena kemaksiatan. Sehingga bagaimana agar kita bisa
meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, ya tentu kita harus senantiasa memupuk agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa memupuk agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ikut kajian, termasuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik, saling mengingatkan, itu juga merupakan bagian daripada kita dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar bisa istiqomah nih? Nah, bagaimana agar bisa istiqomah? Ya, yang pertama adalah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang bisa memberikan keistiqomahan adalah Allah. Tugas kita ya hanya melakukan cara atau berikhtiar agar kita bisa istiqomah. Namun yang bisa memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa, ya. Yang kedua, tadi jangan sendirian. Agar istiqomah ini, agar senantiasa ada yang memantau, agar bisa saling mengingatkan, ya berarti harus ada kawannya, jangan sendirian. Ya, jadi istiqomah itu ada kawannya. Ya, jangankan di era kita, di era para sahabat pun, di era Rasulullah itu pun ada sahabat tatkala sedang berada dalam majelisnya Rasulullah, imannya naik, tapi begitu dia pulang sendirian di rumah, ya dia kemudian imannya turun kembali. Dirasakan seperti itu. Ya, maka jangan sendirian, ajak orang lain untuk agar bisa saling mengingatkan. Dan kemudian yang ketiga adalah komitmen. Nah, komitmen itu penting. Komitmen itu dari diri kita sendiri. Bagaimana agar kita terus bisa menjaga ritme, ya, ritme ibadah itu dengan baik, ya. Itu insya Allah Bu Siti Nuryana mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, baik ya. Silahkan selanjutnya Bu Nia Kediri. Bisa bertanya langsung, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya sih hampir mirip sama Pak Hermawan tadi ya Pak Ustadz ya. Ya, mirip seperti itu. Tapi yang saya tanyakan ini, kadang itu kalau kita ibadah itu kalau tahu hasilnya tidak seperti yang kita inginkan itu agak kendor gitu. Terus kita sudah berusaha ya sholat, tapi kadang itu dalam pikiran itu, ya Allah kok saya sudah jauh berubah lebih baik, tapi kok ujian demi ujian terus datang gitu Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Ya, oke. Ya, Bu Nia, seringkali kami sampaikan teman-teman yang lain bahwasanya dalam ibadah apapun, dalam amalan apapun, jangan fokus pada hasil, tapi fokuslah pada proses, ya. Jadi teman-teman, ketika misalnya teman-teman ini sedang melakukan perjalanan wisata misalnya, ya, wisata, piknik, rihlah, healing, itu sebenarnya yang menarik itu bukan ketika kita sudah sampai di tujuan atau di lokasi, ya. Yang menarik itu sebenarnya adalah saat proses untuk menuju ke sana. Ya. Dalam perjalanan itu, di sana itu apa saja, melewati apa saja, apa yang kita lihat, ya, bukan pada tujuan. Kenapa? Nanti kalau pada tujuan, teman-teman begitu nyampe rumah, habis healing kan, healing, piknik, rekreasi, rihlah, itu kan tujuannya buat seneng-seneng. Tetapi begitu selesai sampai di rumah, tapi justru malah lelah, capek dan sebagainya. Karena perjalanannya itu dinilai lelah, ya, capek. Sehingga bukan itu yang dinilai teman-teman, ya. Maka fokuslah pada ibadah, bukan fokus pada hasil. Sehingga kita bisa mengevaluasi ketika hasilnya
kok tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka keevaluasi kepada diri kita, apakah ibadah yang kita lakukan ini benar-benar sudah membuat Allah ridho atau belum? Kalau belum, maka saya harus tingkatkan lagi. Apakah kemudian doa kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita atau tidak? Bisa jadi Allah tidak mengabulkan atau belum mengabulkan karena doa yang kita minta itu tidak bermanfaat untuk diri kita saat ini. Atau bisa jadi Allah sedang menunda akan memberikan di lain kesempatan. Jadi tidak semua doa harus diberikan pada saat ini ya. Nanti pada saatnya kita itu akan bilang, ya Allah, alhamdulillah ya. Ternyata Allah berikan hasilnya itu di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Ya. Saat ini mungkin bisa jadi belum ada hasil yang bisa kita lihat. Tidak. Tapi sekali lagi, soal hasil jangan pernah kita pikirkan, karena itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Evaluasi apa yang kita lakukan ini sudah betul-betul semakin dekat kepada Allah atau belum. Jadi ngeceknya kepada diri sendiri ya, bukan kepada hasil. Insya Allah demikian Bu Nia. Ketika nanti kita sudah fokusnya pada ibadah, tidak tahu pokoknya mau tahajud keberapa, hari keberapa, udah tidak dipikir lagi, sudah pada tingkatan seperti itu, nanti tidak akan berpikir tentang hasil. Ya, insya Allah seperti itu. Ya Ustadz. Terus mau tanya lagi Ustadz, untuk urutan sholat sunnah itu waktu tahajud itu apakah rawatib dulu apa tahajud dulu ya? Di tahajud tidak ada rawatib Bu ya. Di tahajud tidak ada rawatib sholat ya. witir. Maaf, sholat witir maksud saya. Iya, sholat witir itu paling terakhir. Ya, sholat witirnya paling terakhir. Tapi sholat witir itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Ya, misalnya ya khawatir nanti sholatnya mendekati subuh sehingga nanti nggak kebagian sholat witir, ya boleh sebelum tidur sholat witir dulu boleh ya. Sehingga nanti ketika malam di sepertiga malam terakhir tidak lagi sholat witir. Insya Allah seperti itu Bun ya. Oh, berarti urutannya misal kita sholat tahajud, habis itu sholat tobat, sholat hajat, yang terakhir itu sholat witir itu ya Ustaz? Sholat witir terakhir, betul banget. Oh iya ya, terima kasih Ustaz. Oke, baik, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Nia yang telah menyampaikan pertanyaan. Kita akan menuju pada penanya melalui room chat ya. Langsung saja ke penanya berikutnya, yaitu dari chat dari Eri Afia. Dari Ibu atau Bapak Eri Afia, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah dalam mengamalkan manhaj Quran harus melaksanakan sholat taubat dahulu agar supaya lebih afdal untuk menjalankan amalan daripada buku menurut Quran? Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, kawan-kawan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan juga Bapak Eri ya, dimanapun berada. Ketika memang kita merasa punya banyak dosa sama Allah subhanahu wa ta'ala, silakan ya taubat ya. Misalnya kita jarang nih, misalnya ada sholat yang bolong, atau misalnya kita jarang sekali bersedekah, jarang kali berinfak, apapun alasannya, atau kita seringkali bermaksiat kepada Allah, termasuk ada yang mungkin barangkali masih suka judi online, atau mungkin ada juga yang masih adu jago, ya atau apapun mengundi nasib dan sebagainya, maka silahkan taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai gerbang awal untuk melakukan ikhtiar manhaj Quran itu diperbolehkan ya. Tetapi bukan menjadi sebuah keharusan ya. Ketika memang teman-teman sudah terbiasa dengan ibadah ya, sudah lanjutkan aja ya. Karena ini adalah bagian dari mengingatkan. Jadi manhaj Quran itu adalah bagian dari mengingatkan. Ketika memang teman-teman ada yang belum pas ya kita beneri. Nah, seperti itu. Insya Allah demikian Gus. Baik, Ustaz. Lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Suci
Duniawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Suci. Saya ingin bertanya, ketika kita punya ilmu tetapi belum punya harta, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa bermanfaat buat orang lain? Dan bagaimana cara supaya kita bisa jadi orang pertama yang memiliki ilmu, juga memiliki harta dengan jalan yang halal dan berkah? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Oke. Baik, punya ilmu tapi tidak punya harta, ya maka tentu kita akan punya keinginan seperti orang yang punya ilmu dan punya harta. Siapa sih yang nggak ngiri? Ini kalau kita punya ilmu ya. Siapa sih yang nggak ngiri seperti Abdurrahman bin Auf? Jangankan kita, para sahabat aja ngiri dengan beliau, ya. Tetapi masya Allah, ya dengan hartanya itu bahkan sampai satu ketika hartanya itu habis ya untuk membeli kurma busuk buat teman atau sahabat-sahabat di Madinah ketika itu. Jadi sampai habis gitu ya, sampai berapa ratus ya, 200 ekor unta perbekalan, isinya perbekalan lengkap, itu pun juga disumbangkan, disedekahkan. Ini adalah luar biasa. Jadi termasuk siapa yang nggak ngiri seperti mereka. Termasuk siapa sih yang nggak ngiri dengan orang-orang yang ketika kita cek data sedekahnya, masya Allah luar biasa. Siapa sih yang nggak ngiri buat teman-teman yang tahajudnya masya Allah nggak pernah bolong 40 hari. Siapa sih yang nggak ngiri ngelihat teman-teman bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Ayamul Bid, bisa puasa Daud. Siapa sih nggak ngiri ada teman-teman yang bisa baca Quran 3 juz per hari dan sebagainya. Ini adalah ketika seseorang punya ilmu tentu akan ngiri dengan kebaikan. Tetapi ketika tidak punya ilmu, ya tidak akan pernah ada tuh rasa iri. Justru malah menilai orang-orang yang sedekah itu adalah orang-orang yang sombong, ya kan? Justru malah sebaliknya menilai seperti itu. Wah, sombong, punya harta sehingga sedekahnya banyak, merasa dipameri padahal enggak juga. Ini adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Lalu kembali pada pertanyaan, bagaimana kalau kita punya ilmu tapi tidak diberikan harta oleh Allah? Ya dengan ilmu itulah kemudian kita bisa manfaatkan, kita bisa berbagi ilmu kepada siapa saja. Dan ilmu itu kalau kita bagi tidak akan pernah berkurang, tapi justru akan semakin bertambah dan bertambah, ya. Jadi seperti itu Bu Suci, silakan ilmu apapun ya. Ilmu apapun, misalnya Bu Suci punya ilmu masak soto yang rasanya enak banget, nah ya sudah bagikan ke yang lain. Masak soto rasanya enak banget misalnya. Atau Bu Suci punya ilmu bagaimana cara mengelola tanaman, tambu lampot misalnya, silakan bagikan. Atau ilmu-ilmu yang lain ya, insya Allah nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah demikian Gus Wi. Baik Ustaz, lanjut ke penanya berikutnya dari Bu Susilawati. Susilawati ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Susilawati mau bertanya di luar tema. Mohon penjelasannya dari buku Manut Quran halaman 4. Ada kalimat yang menarik dengan membaca Al-Quran adalah agar koreksi tetap menjadi rahasia. Nah, halaman apa maksudnya? 4, terima kasih. Ya, halaman 4 di sebelah mana ini? Apa tadi Gus? Koreksi? Yang menarik dengan membaca Al-Quran adalah agar koreksi tetap menjadi rahasia. Bentar. Di halaman 4 ya. Atau mungkin ada teks yang tidak sesuai. Coba nanti boleh difotokan ya, atau mungkin WA acara ini. Nih, saya belum ketemu, saya sudah buka halaman 4. Oh ini Masya Allah. Ya. Yang menarik dengan baca Al-Quran adalah agar koreksi tetap menjadi rahasia. Dengan baca Al-Quran maka hati akan menjadi tenang ya. Baik, ini salah cetak. Nanti kita akan betulkan kembali. Nanti kan kami sampaikan kepada tim ini ya, tim percetakannya insya Allah ya. Pantesan saya juga kurang begitu paham tentang apa yang dimaksudkan. Sudah ketemu Gus Wi. Jadi ini nanti akan kami sampaikan kepada ini. Nanti kami cek untuk teks yang sebenarnya. Baik, itu dulu Gus. Jadi koreksi insya Allah ya. Terima kasih. Baik,
Baik, terima kasih Bu Susilawati atas koreksinya. Insya Allah akan kita sempurnakan. Baik, selanjutnya dari chat ini dari Bu Istirohyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perihal hutang riba, bagaimana jika seseorang yang sudah berusaha maksimal dan tetap belum bisa lepas sampai dia meninggal dunia, dan dia tidak punya keluarga, anak, bahkan tidak punya apapun harta, sedangkan saudara dalam keadaan yang kurang dan tidak ada yang bersedia menanggung hutangnya. Catatan, orang ini dalam hidupnya selalu baik dengan orang dan selalu membantu orang lain dengan segala yang dia bisa. Terima kasih, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Bu Isti ya, Bu Isti dan juga kawan-kawan yang lain yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang punya hutang tetapi ada niat untuk tidak membayar ya. Ada niat untuk tidak membayarnya. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Maka siapapun ketika berhutang ya harus dikembalikan ya. Minimal bukan minimal ya, dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. Ini yang kemarin teman-teman konsultasi kami sampaikan, ya silakan nanti untuk pinjaman apapun bisa dinegosiasi untuk bayar pokoknya saja. Bayar sesuai dengan apa yang kita pinjam saja. Tidak lagi ada tambahan-tambahan yang lain ya. Nanti kita bisa negosiasi tentang hal itu. Ya, ada undang-undangnya juga ya. Ada undang-undangnya teman-teman ketika memang sudah tidak lagi mampu mengangsur setiap bulannya, maka boleh hanya membayar pokoknya saja. Itu ada undang-undangnya ya. Seperti itu. Termasuk kalau teman-teman tanda tangan di apa ya? Di surat di surat itu ketika waktu minjem itu kan ada poin-poinnya, ada undang-undangnya di situ. Itu ada. Nanti kalau teman-teman teliti itu ada di situ ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana kalau kita punya utang tapi sampai dengan meninggal dunia kita belum menyelesaikannya. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tidak punya keluarga, tidak punya saudara atau apapun dia. Tapi kita sudah maksimal mungkin ya. Maka insya Allah yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah yang akan membayarkannya. Gimana caranya? Ada nanti caranya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di kisahnya para ulama itu yang mereka ketika semasa hidupnya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dengan meninggal dunia pun ya, itu masih punya hutang, ya akhirnya Allah ya lewat dengan mimpinya ulama yang lain akhirnya dibayarlah hutang tersebut. Termasuk ada juga sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia pun masih punya hutang yang akhirnya kemudian dibayarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Insya Allah demikian. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa menjadi pemahaman bagi para penanya. Kita akan lanjut. Namun sebelum itu kami ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk tanya jawab sering lainnya kita batasi ya. Sebagaimana agenda kita, pertemuan kita hingga pukul 21.30 ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan bertanya bisa masih ada kesempatan. Memang ketika nanti sudah lewat dari pukul 21.30, pertanyaan dan lainnya akan kita stop ya, dan kita tutup acara kajian kita. Baik, ini ada penanya langsung, sudah present dengan Ibu Rahmawati. Baik, pada Ibu Rahmawati, kami persilakan. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana kita itu beribadah agar Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Apakah ada ciri-ciri tertentu yang dirasakan oleh manusia ketika sesuatu hal itu Allah ridho atau tidak? Misalkan suatu pekerjaan yang saya rasakan sendiri itu tentang pekerjaan saya sendiri. Kadang kan namanya
rezeki itu kan pasang surut. Ya. Saya itu kan bergerak di bidang bimbel, kadang itu kan murid ada yang keluar, ada yang masuk. Kadang saya berpikir gini, tapi saya nggak berpikir berburuk sangka sama Allah, itu tidak. Cuman kadang ketika murid-murid saya itu keluar, itu apakah ini ya yang dinamakan Allah itu tidak ridho dengan saya gitu. Tetapi di lain sisi saya itu punya memiliki ilmunya itu bertambah misalkan di bidang yang lainnya gitu. Terus yang saya tanyakan, terus ketika suatu saat itu murid-murid itu yang lainnya itu pada datang daftar gitu banyak. Itu bagaimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz itu bagaimana? Okay. Yang dikatakan ketika murid itu keluar kok ini pasti Allah tidak ridho, tapi saya tidak berpikiran seperti itu gitu. Sampai detik ini pun alhamdulillah itu untuk ikhtiarnya masih tetap jalan. Cuman saking sibuknya saya itu blank sampai nggak pernah laporan, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu untuk menjanjikan kopdar yang ada di Sukoharjo. Saya minta maaf bulan Desember ini saya belum bisa untuk memenuhinya. Mungkin kalau tidak salah di bulan Januari tahun depan. Baik, insya Allah ya. Iya. Tapi mudah-mudahan, tapi saya juga ini Pak Ustadz untuk mencari waktu di bulan Desember itu ada apa tidak gitu. Karena kegiatan saya kalau di Sabtu Minggu itu juga full, untuk yang lainnya saya bergabung dalam tour leader umroh, alhamdulillah gitu. Ya, Desember saat ini sudah full agendanya, Bu. Oh, sudah full ya. Ya, sudah ya, mungkin Januari. Sudah tidak nambah agenda lagi untuk Desember, insya Allah. Oh iya Ustadz ya. Ya itu saja yang ingin saya tanyakan tadi Pak Ustadz. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya perlu sampaikan buat teman-teman siapapun, ketika menyampaikan sesuatu jangan lupa sertakan insya Allah. Ya, jadi ini bukan sekedar kalimat yang biasa, tetapi insya Allah ini betul-betul kita berharap ketika Allah ridho, ya, ketika Allah meridhoi apa yang kita kerjakan nantinya, ya. Jadi misalnya kita sedang janji dengan teman, baik kita akan kumpul besok, ya, maka harus ada insya Allah, ya. Bahkan kalau kita baca sejarah ini luar biasa, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu satu ketika punya keinginan, ya. Jadi dalam satu malam ini akan menggauli semua istrinya, ya. Ada 99 atau 100 istrinya, semua ingin digauli. Ya, dan agar punya anak yang gagah, ya. Penunggang kuda yang gagah begitu. Namun beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah, ya. Dari 99 atau 100 dari istrinya itu hanya satu yang hamil, dan ketika lahir pun anaknya lumpuh, ya. Ini satu pelajaran penting buat kita semuanya, kawan-kawan, bahwasanya ketika kita mengucapkan sesuatu atau berjanji sesuatu, maka sampaikan insya Allah, ya. Jadi insya Allah nanti kami usahakan Januari. Jadi kita berkomitmen Januari kita kerjakan tugasnya misalnya. Tapi sekali lagi semuanya adalah karena atas izinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Rahmawati, bagaimana ibadah kita itu bisa dinilai Allah ridho dengan ibadah kita, atau Allah ridho dengan aktivitas yang kita kerjakan. Ketika dalam hal ibadah, maka kita akan semakin semangat dalam hal ibadah tersebut, dan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peluang-peluang untuk melakukan amal ibadah yang lainnya. Jadi itu sebagai jalan ketika Allah ridho. Lalu tadi ketika dicontohkan bagaimana nih dengan pekerjaan yang dilakukan, ya,
Dengan pekerjaan yang dilakukan, ketika Allah ridho dengan pekerjaan yang kita lakukan, maka kita akan semakin semangat dalam ibadah. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu justru membuat ibadah kita semakin baik, ibadah kita semakin bagus. Maka pekerjaan itu berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya tadi dicontohkan dalam bimbel muridnya berkurang, ya. Muridnya berkurang tidak sebanyak di bulan kemarin misalnya. Ya berarti Allah ridhonya, muridnya cuma sedikit, muridnya cuma segitu jumlahnya, ya. Jadi ridhonya Allah itu jumlahnya sedikit segitu, ya. Maka ketika Allah ridho, ya akan diganti dengan yang lain. Apa itu? Ilmunya bertambah. Betul ya. Coba kalau kemudian muridnya banyak, barangkali Bu Rahmawati tidak ada kesempatan untuk belajar dan ilmunya tidak nambah. Ya, seperti itu. Jadi ya tadi gambaran Allah ridho itu ketika memang apa yang kita kerjakan itu justru malah semakin membuat kita itu semakin dekat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin kita meninggalkan Allah. Nah, misalnya sebagai contoh begini. Ketika kita punya pekerjaan, orderannya waktu sedikit itu rajin banget kita ibadahnya, ya, enggak pernah telat, ada ibadah sunnahnya juga, baca Qur'annya mempeng dan sebagainya. Tapi begitu Allah tambahkan sedikit orderan, jadi seolah-olah jadi tambah sibuk kita dengan pekerjaan kita, dan kemudian sholat ibadah ini justru semakin berkurang. Berarti Allah tidak ridho di dalam aktivitas kita. Insya Allah seperti itu. Bahkan di zaman Nabi juga ada kan orang yang pertama awalnya sholatnya rajin, begitu dikasih kambing oleh Rasulullah, dikelola dengan baik, akhirnya kambingnya jadi semakin banyak, lalu kemudian beliau sampai ketinggalan sholat jamaah dan begitu seterusnya. Ya, baik, insya Allah demikian Guswi. Baik, terima kasih Ustadz Udin atas jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Ustadz semuanya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.33, kita akan akhiri kajian online kita pada malam hari ini. Insya Allah cukup ya Ustadz ya? Ya, baik, cukup insya Allah ya. Baik. Baik, demikian Bapak Ibu Ustadz yang dirahmati Allah SWT, agenda kajian online kita pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu kami persilakan untuk selalu bersiap di setiap hari Kamis malam. Kita akan informasikan terkait agenda-agenda kegiatan kajian online kita di setiap pekan sekali. Ya. Dan kita akan infokan juga jika ada agenda yang atau kajian online yang tidak kita laksanakan, dan kita ganti dengan informasi-informasi ataupun materi-materi yang lainnya. Pekan depan insya Allah ada Ustadz tamu yang isi. Ya, silakan Gus.